Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini masih ingat gak ya? Semangat pagi, 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 pagi. 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 Walaupun siang ya Pak ya, tetap kita harus Semangatnya semangatnya pagi. tetap semangat ya pagi. Betul sekali Bu Iin. Baik, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa ya Bapak Ibu atas limpahan karunia-Nya, kasih sayangnya, nikmat sehatnya sehingga kita dapat berkumpul dalam sesi webinar Sejuta Senyum Pensiun batch ke-87. Alhamdulillah, Hirobil Alamin, ISQ Masa Persiapan Pensiun dapat mendampingi Bapak Ibu semuanya, bersamai Bapak Ibu semuanya dalam agenda mingguan kita di webinar SSP yang sampai saat ini Alhamdulillah sudah berjalan sampai 87 batch yang kita laksanakan. Insya Allah konsisten tiap minggu ya Bapak Ibu, jika tidak libur tentu saja. Baik Bapak Ibu semuanya, hari ini kita akan sharing-sharing nih dengan Mas Andika dari Ketua LP3H Universitas Ari Ginanjar dan juga sebagai penyelia halal di ISQ Halal Center. Nah, kenapa topik ini kita angkat kembali ya Bapak Ibu? Mungkin dari Bapak Ibu semuanya pernah notice ya, kok ini Juni kayaknya pernah kita undang juga nih Mas Andika dalam komunitas ini. Nah, betul Bapak Ibu. Alasannya karena memang beberapa dari alumni, nanti juga ada sharing dari salah satu alumni ISQ Masa Persiapan Pensiun dari BPK juga, beliau Bu Nurina yang sudah join menjadi petugas pendamping produk halal. Nanti kita dengarkan juga dari sesi sharing beliau bagaimana kesan-kesannya setelah join dalam grup petugas pendamping produk halal ini sehingga harapannya nanti dapat menjadi inspirasi dan juga referensi dari Bapak Ibu yang mau mengajukan produk halal atau halal self declare ya Mas Andika ataupun nanti join di ISQ Halal Center sebagai pendamping proses produk halal atau P3. Nah, mungkin begitu. Baik, langsung saja karena waktunya nanti saya yakin Bapak Ibu akan banyak pertanyaan dan kita juga excited nih akan mendengar juga pemaparan dari Mas Andika dan juga dari sharing Ibu Nurina yang nanti akan join dan hadir dalam sesi hari ini. Baik, mungkin itu Bapak Ibu sebagai pembuka atau sebagai pengantar pada pertemuan kita siang hari ini. Langsung saja sudah hadir bersama kita semua narasumber yang luar biasa dari ISQ Halal Center. Selamat siang Mas Andika. Siang Mbak Dia, Assalamualaikum. Bapak-bapak, Waalaikumsalam Assalamualaikum juga warahmatullahi Bapak Ibu. wabarakatuh. Terima kasih ya Mas Andika sudah berkenan lagi join dalam sesi ini. Harapannya ini nih Bapak Ibu jadi ada aktivitas baru nih yang seru, bisa ketemu banyak orang, bisa membantu produk-produk ataupun produk-produk rekannya atau tetangganya untuk mendapatkan sertifikat halal self declare gitu ya Mas Andika. Siap. Mungkin itu saja. Boleh untuk waktu dan tempat silakan Mas Andika. Ya, baik, terima kasih Mbak Dia. Izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Dia dan Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di webinar yang rutin ya Mbak Dia ya. Jadi alhamdulillah kita terakhir Juni juga sempat diundang juga oleh Mbak Dia. Nah, ternyata di pekan ini juga diundang lagi nih. Ya mudah-mudahan sekali lagi ini akan membawa manfaat ya untuk kita semua, untuk Bapak Ibu juga, beserta untuk keluarganya sekalian semua. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, izin Bapak Ibu saya langsung share saja ya karena mengingat memang waktunya cukup singkat. Jadi nanti saya coba jelaskan apa itu pendamping proses produk halal, kemudian seperti apa prosesnya. Kemudian nanti setelah saya sedikit menjelaskan, nanti juga ada sharing dari Bu Nurina yang alhamdulillah sudah bergabung menjadi P3H di LP3H Universitas Ari Ginanjar. Ya, apakah sudah terlihat share screen saya, Mbak Diah dan Bapak Ibu? Oh, sudah ya. Sudah. Oke, ya jadi memang di ISQ Corps ini
kita ada satu ekosistem ya bahasanya, namanya ISU Health Center, di mana di bawah ISU Health Center ini salah satu lembaganya adalah LP3H UAG atau LP3H Universitas Ari Ginanjar. Jadi saya coba jelaskan masing-masing. Oke. Jadi sebelum lanjut ke penjelasan, izin Bapak Ibu saya sedikit memperkenalkan diri. Jadi di 2006 sampai 2013 saya pernah menjadi accounting dan internal audit di ESQ Corps, kemudian sempat juga jadi financial consultant, kemudian pernah bantu di startup F&B juga yang sekarang alhamdulillah masih berdiri. Sekarang saya bergabung sebagai tenaga kependidikan di Universitas Ari Ginanjar, dan qadarullah di bulan April kalau tidak salah saya diamanahkan menjadi ketua LP3H Universitas Ari Ginanjar. LP3H itu apa? Nanti kembali saya jelaskan. Kemudian juga diberi amanah juga menjadi penyelia halal bersertifikat BNSP di ISQ Halal Center. Nah, jadi ISQ Halal Center ini Bapak Ibu, jadi merupakan sebuah ekosistem yang berfokus kepada berbagai aspek terkait kehalalan. Nah, jadi apa namanya, termasuk layanan konsultan halal, kemudian juga di bawah ISQ Halal Center ini nanti ada juga lembaga pemeriksa halal, ada LP3H yaitu lembaga pendamping proses produk halal, serta juga kami juga ada LPPJPH yaitu lembaga penyelenggara pelatihan jaminan produk halal. Jadi kalau di profesi itu seperti LPK ya, gitu ya LPK. Nah ini LPPJPH. Jadi di bawahnya itu ada pelatihan macam-macam ya, ada pelatihan penyelia halal, ada pelatihan auditor halal, SDM syariah, ada juru sembelih halal. Jadi ya Social Center ada sebuah ekosistem di mana tergabung beberapa lembaga. Dan selanjutnya ya jadi tadi nih ya ada LP3 Universitas Ari Ginanjar, ada LPH ISQ, ada konsultan halal juga, ada LPPJPH, kemudian juga ada LSP ya tadi saya belum menyebutkan ya, lembaga sertifikat profesi. Jadi kita juga ada selain pelatihannya, kita juga ada sertifikasi, lembaga sertifikasi BNSP-nya. Jadi hari ini insya Allah kita fokus di LP3H Universitas Ari Ginanjar, lembaga pendamping proses produk halal. Nah, saya lanjut lagi, LP3H ini merupakan lembaga yang dibentuk dan tersertifikasi oleh BPJPH, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, di mana mereka yang memiliki wewenang untuk menerbitkan sertifikat halal atas seluruh produk yang diperjualbelikan di Indonesia. Jadi, jadi tugasnya ngapain nih si lembaga itu? Itu adalah untuk mendampingi pelaku usaha dalam proses sertifikasi halal, khususnya dengan skema self-declare Bapak Ibu. Nah, izin saya jelaskan self-declare itu apa? Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Pemerintah Republik Indonesia ini mewajibkan seluruh pelaku usaha melakukan sertifikasi halal terhadap produknya. Nah, tidak hanya kepada produsen berskala besar ya, tapi juga hingga ke pelaku usaha berskala kecil dan mikro. Mbak Diah, ini slide saya bergerak nggak sih Mbak? Kalau di saya kok agak susah kontrolnya nih. Berjelas Mas sekarang di sertifikasi halal Oh, oke. jalur Safdika. Oke, siap. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Jadi agak ini nih. Jadi lanjut, oleh karena itu BPJPH jadi membuka kesempatan nih bagi seluruh pelaku usaha kecil dan mikro di Indonesia untuk memperoleh sertifikasi halal melalui jalur self-declare atau pernyataan mandiri dari pelaku usaha. Jadi sebelumnya, jadi self-declare ini baru dibuka itu di 2021. Jadi sebelumnya ini tidak ada jalur yang dipisahkan mana yang self-declare untuk mikro kecil atau mana untuk yang menengah ke besar, menengah ke atas itu tidak dipisahkan. Nah, sehingga memberatkan nih para pelaku usaha mikro dan kecil karena di situ ada biaya. Nah, akhirnya di 2021 sampai sekarang pemerintah ini menerbitkan kebijakan baru, melahirkan program self-declare terhadap 3 jenis pembiayaan. Yang pertama adalah program sehati, jadi program gratis. Jadi dibiayai pemerintah secara gratis untuk periode tertentu. Biasanya setahun itu pemerintah mengeluarkan 1 juta sampai 1,2 juta kuota sertifikat halal self-declare.
Nah, ini program Sehati ini pun juga kalau dia habis ya tentunya akan ditutup gitu ya. Jadi full pelaku usaha tidak mengeluarkan biaya apapun untuk proses sertifikasi halal Sehati ini. Kemudian yang kedua, Self Declare ini juga ada program mandiri di mana pelaku usaha secara mandiri mereka membiayai prosesnya. Besarnya berapa? Ini murah sekali untuk mikro dan kecil itu hanya 230.000 per sertifikat halal untuk maksimal 10 varian produk. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian ada program fasilitasi. Jadi Self Declare ini juga ada program fasilitasi di mana program ini semacam bantuan ya, sponsorship lah ya. Sponsori oleh lembaga, swasta atau BUMN dan lain-lain. Jadi pelaku usahanya gratis, namun biayanya ini bersumber biasanya dari dana CSR sih Bapak Ibu. Nah, program Self Declare ini dapat diajukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil dan hanya makanan dan minuman saat ini. Jadi di luar makanan minuman ini belum boleh memanfaatkan program Self Declare ini melalui LP3H UAG atau LP3H lain di Indonesia. Jadi di Indonesia ini ada kurang lebih 200 lebih LP3H. Nah, UAG atau Universitas Ari Ginanjar salah satu dari 200 tadi yang aktif dan memiliki LP3H. Dan proses ini akan ada petugas P3H-nya. Jadi pelaku usaha ini wajib didampingi. Jadi tidak bisa ya kalau pelaku usaha itu misalnya, saya mau mengajukan sertifikasi halal, saya mau ambil yang gratis ataupun yang mandiri, tapi saya mau jalan sendiri. Nah itu tidak bisa karena memang di sistem si halalnya itu ada mandatori, mereka harus memilih LP3H-nya. Kemudian mereka pelaku usaha juga wajib memilih pendampingnya. Pendamping proses produk halal atau disingkat P3H. Baik, lanjut Bapak Ibu ya. Ini boleh Bapak Ibu kalau memang di tengah-tengah mau ditanyakan monggo atau silakan sambil dicatat dulu nanti baru kita tanya jawab. Baik, selanjutnya kita bicara tentang P3H-nya. Kalau tadi kan lembaganya ya Bapak Ibu ya. P3H ini merupakan seseorang yang bertugas mendampingi pelaku usaha mikro dan kecil. Jadi kalau menengah ke atas ini nggak bisa. Jadi khusus mikro kecil dan makanan dan minuman saja untuk mendapatkan sertifikasi halal melalui jalur self declare tadi. Kemudian apakah masyarakat umum boleh menjadi P3? Ini boleh sekali. Jadi wajib prosesnya nanti Bapak Ibu boleh daftar di LP3 UAG, kemudian nanti mengikuti pelatihannya dan semua ini online, semua ini free gratis, bisa dari manapun dari Sabang sampai Merauke melalui website lembaga.halal.go.id milik BPJPH. Kemudian tim ada rangkaian tesnya lah ya, ada rangkaian tes sampai post tesnya selesai, sampai nanti sertifikat resmi dari BPJPH ini kita dapatkan. Jadi sertifikat resmi dari BPJPH itu adalah bukti kita sebagai P3H resmi LP3H UAG yang mewakili BPJPH. Nah, jadi P3H ini nanti bertugas berdasarkan wilayah atau provinsi. Provinsi yang di mana domisilinya. Misalnya saya domisilinya di Tangsel, berarti wilayah yang saya bisa dampingi itu Banten. Jadi tingkatnya provinsi ya Bapak Ibu. Nah kalau misalnya Tangsel ini kan eh, agak berdekatan ya dengan Jakarta Selatan. Misalnya boleh nggak saya mendampingi pelaku usaha yang memang lokasi usahanya di Jaksel. Nah ini belum boleh. Solusinya bagaimana? Ya kita bisa berikan nanti di LP3 akan bantu berikan pelaku usaha itu pendamping-pendamping usaha, pendamping-pendamping atau P3H yang memang wilayah kerjanya di Jakarta Selatan misalnya. Begitu. Jadi kita secara area wilayah pendampingan ini per provinsi. Nah, ketika nanti Bapak Ibu misalnya tergabung menjadi P3H UAG, kita juga akan berikan bekal gitu ya. Bekalnya adalah surat tugas, kemudian juga ada kartu nama dan ID card. Tuh. Itu sebagai tools lah ya, sebagai tools untuk Bapak Ibu bisa melakukan pendampingan. Nah, syaratnya apa Bapak Ibu? Syaratnya ini cukup mudah, warga negara Indonesia, kemudian wajib muslim, jadi non-muslim ini secara regulasi memang tidak diperbolehkan. Kemudian minimal pendidikan ini SMA, SLTA, atau sederajat.
Atau misalnya ijazah SMA tidak ada pun ya ijazah S1 atau S2. Kemudian pendaftarannya membutuhkan scan atau soft copy dari KTP, pas foto, ijazah, kemudian scan dari buku tabungan. Nah, kenapa buku tabungan ini diminta oleh BPJPH? Ini sebagai bukti ketika nanti Bapak Ibu berhasil menerbitkan sertifikat halal. Di situ Bapak Ibu akan mendapatkan hak Rp150.000 per sertifikat halal yang terbit. Gitu ya. Jadi pelaku usahanya gratis, tidak dikenakan biaya, tapi kita selaku P3H mendapatkan insentif langsung dari BPJPH Bapak Ibu. Jadi bukan dari LP3H-nya. Insentif itu langsung ditransfer oleh pihak BPJPH. Ya, jadi LP3H itu tidak punya wewenang untuk mengelola insentif. Jadi LP3H ini ya semacam wadah ya, wadah untuk membina, kemudian wadah untuk membantu seluruh P3H ini bagaimana caranya bisa cepat setelah pelatihan, bisa langsung cepat mendampingi pelaku usaha mikro dan kecil, di mana memang rata-rata kan pelaku usaha mikro kecil ini kita perlu sedikit pendekatan berbeda gitu ya. Nah, LP3 inilah yang mewadahi itu semua. Kemudian cara daftarnya. Jadi cara daftarnya di sini jelas atau mudah, semua online, sekali lagi Bapak Ibu online dan gratis, tidak ada biaya sama sekali. Jadi nanti kunjungi akun Si Halal pada browser lembaga.halal.go.id, kemudian lakukan pendaftarannya sebagai pelatihan pendamping PPH. Jadi user role-nya itu pelatihan pendamping PPH. Ini isi seluruh form pendaftaran seperti biasa standar gitu ya. Kemudian pilih LP3-nya Universitas Ari Ginanjar, karena tadi kan yang saya sampaikan LP3 itu di Indonesia ada 200 lebih gitu ya. Jadi Bapak Ibu silakan pilih LP3 Universitas Ari Ginanjar, ikuti pelatihannya sampai selesai dan wajib memenuhi minimal skor 60 agar lulus. Jadi skornya 60, kemudian nanti tunggu hingga datanya diverifikasi oleh BPJPH, biasanya 1 kali 24 jam. Dan sertifikat resmi dari BPJPH langsung itu akan muncul pada dashboard kita masing-masing. Nah, pertanyaan berikutnya setelah saya lulus misalnya dan sudah dapat nih sertifikat resmi, apa yang harus saya lakukan? Ya, jadi Bapak Ibu itu sudah bisa melakukan pendampingan ya. Jadi sambil paralel, nanti Bapak Ibu sudah bisa download surat tugasnya, download file ID card-nya, langsung bisa melakukan pendampingan pelaku usaha. Kemudian Bapak Ibu bisa mendapatkan pembinaan rutin di grup WhatsApp, kemudian selalu up to date terhadap informasi yang tadi di grup, di komunitas. Kemudian uniknya lagi di LP3 UAG ini, selain tadi ya insentif yang memang dari BPJPH, kita ada beberapa fasilitas tambahan. Misalnya Bapak Ibu mereferensikan sertifikasi halal yang bukan self declare, yang reguler, yang memang reguler ini yang tadi yang saya sampaikan, yang untuk menengah ke atas, atau memang dia sebetulnya masih skalanya masih kecil namun outletnya sudah banyak. Nah, ini belum bisa untuk self declare, makanya dia harus mengambil yang reguler. Ketika Bapak Ibu mereferensikan, Bapak Ibu juga punya atau berhak mendapatkan referral fee. Kemudian ada juga fasilitas training ESU 165 online free setiap per 2 bulan kalau nggak salah. Kalau sekarang ya Mbak Dia ya kalau nggak salah. Kemudian juga ada fasilitas 1 kali coaching dan 1 kali hipnoterapi dari coach dari Inspire resmi, dan coach dan terapisnya ini bersertifikat BNSP juga. Jadi itu dapat free Bapak Ibu di LP3 UAG ini. Kemudian juga nanti ketika Bapak Ibu merekrut member misalnya, atau ada saudara yang ikut, itu bisa didaftarkan. Ada royalti walaupun tidak besar ya. Royalti ini hanya 2.500, cuman memang dari situ ya kita bisa ajak rame-rame gitu ya, ajak teman-teman, keluarga dan lain-lain. Nah, hal-hal tadi yang fasilitas-fasilitas plus inilah yang Bapak Ibu tidak akan temukan di LP3H lain. Jadi kalau bahasa bisnisnya mungkin USP-nya lah ya, unique selling point dari LP3H UAG ketimbang LP3H lainnya. Baik, selanjutnya. Nah, ini mungkin di sini ada ya kayak semacam, sorry, back lagi.
kembali ke sini. Sorry, maaf, mohon maaf. Nah, ya tadi mengapa harus LP3 untuk Ari Ginanjar? Yang pertama mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, Bapak Ibu selaku alumni dari ISQ MPP, insya Allah kami juga berbasis nilai-nilai ISQ 165, kemudian pelatihan rutinnya. Jadi kita berikan pelatihan training pembinaan ini mulai dari mahir membuat NIB, jadi nanti kita beri bekal, Bapak Ibu bisa membuat nomor induk berusaha untuk pelaku usaha, kemudian mahir sampai mengisi si halalnya untuk pelaku usaha, kemudian nanti ada juga training pembinaan dari trainer ISQ, lisensinya guru Bapak Ari Ginanjar Agustian, kemudian ini rutin kita lakukan tiap pekannya ada, kemudian juga ada pendampingan karirnya, dan pastinya kalau LP3H UAG ini ya reputasi dari nama ISU dan tentunya Bapak Ari Ginanjar Agustian yang insya Allah memudahkan aktivitas Bapak Ibu nantinya. Kemudian yang tadi yang terlewat ya tadi ya di sini kalau misalnya ternyata Bapak Ibu tertarik nih bergabung menjadi P3H, tadi yang saya sampaikan ada komisi atau insentif langsung dari BPJPH ini 150.000 per sertifikat halal terbit. Kemudian ada juga royalti tadi ya yang member get member ini 2.500. Kita pasif tidak melakukan apapun, tapi kalau member kita menerbitkan SH atau sertifikat halal kita mendapatkan 2.500. Kemudian juga punya kesempatan menjadi penyelia halal ataupun auditor halal. Jadi ini career path yang bisa kami tawarkan dari LP3H Universitas Ari Ginanjar. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu Mbak ya. Jadi setelah ini mungkin dari Bu Nurina ya. Silakan Bu Nurina. Jadi ceritanya gini, Bu Nurina ini yang di bulan Juni lalu sudah pernah ikutan webinar ini, kemudian tidak lama beliau join menjadi P3H dan sampai sekarang sudah beraktivitas di P3H UAG. Ya, silakan Bu Nurina, jika ada yang ingin di-sharingkan, saya izin off audio dulu. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti setelah ini terakhir bisa kita lakukan tanya jawab. Oke, silakan Ibu Nurina. Sudah siap, mohon izin masih di mute Ibu. Siap. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Andika, Mbak Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua yang terhormat Kepala Ketua LP3 UAG Bapak Andika Padana. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta webinar dengan tema yang aktif di masa pensiun dan menjadi pendamping proses produk halal SQ Halal Center. Mbak Dia, apa kabar Mbak Dia? Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah. Ada Mbak Afilija Diantini juga sama-sama dari BPK, pensiunan BPK. Saya selalu Mbak. Mohon izin Bapak Ibu atas permintaan Pak Andika, saya akan sedikit sharing mengenai pengalaman saya menjadi P3H pada BPJPH dan hal ini UAG. Mungkin belum terlalu banyak pengalaman sebenarnya, mungkin apa yang sudah saya alami selama kemarin Juni ikut diklat seperti ini sama dengan ibu-ibu, Bapak Ibu. Lalu saya itu memulai aktivitas itu lulus P3H itu sekitar 19 Juli. Jadi lalu memang untuk mengikuti diklat ini memang mudah, diberi kemudahan. Ya, kita itu sebagai calon P3H itu diberi kemudahan. Jadi mengikuti diklat secara online dan juga mandiri gitu. Jadi kita sendiri gitu. Setelah itu setelah lulus dan mendapatkan sertifikat, saya masuk dalam WAG WhatsApp group ya Pak Andi, WhatsApp group P3H SQ Halal Center gitu. Lalu saya memulai aktivitas pendampingan pertama itu langsung ke lokasi PU pada 15 Agustus. Agak lama saya waktu itu ini juga kondisi kurang sehat seperti itu.
Word of Now gitu. Jadi dan juga saya ingin juga lebih apa ya menguasai teknisnya gitu. Teknis teknis pendampingan itu seperti apa. Jadi alhamdulillah UAG itu memberikan diklat 1 bulan tuh 2 kali ya Pak ya, 2 kali Iya gitu. betul, minimal 2 kali. Nah, 2 kali dan juga ada offline juga. Alhamdulillah juga ada ini apa diklat profesional itu ya Pak. Jadi alhamdulillah terbantu sekali. Jadi kita menguasai uh, apa secara teknis walau mungkin namanya apa kita pengalaman tugas baru. Jadi pastinya banyak sekali yang belum kita ketahui gitu dalam pelaksanaan tugasnya. Dan alhamdulillah komunitas P3 UAG ini kan diwadahi dalam suatu apa namanya WhatsApp group. Nah itu sangat membantu sekali gitu. Jadi apapun saya sebagai pemula itu pastinya ada hal-hal yang kita apa belum belum takut salah kayak gitu seperti itulah takut salah belum paham atau seperti apa dan sesepele apapun masalah kita kayak di lapangan alhamdulillah Pak Andika dengan coach yang lain juga dengan teman-teman P3H yang sudah berpengalaman siap siap membantu kita untuk menjawab seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, lalu saya juga sering sekali juga ya Pak WA Bapak Japri kok mengganggu kesibukan Bapak. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Jadi seperti itu alhamdulillah jadi memudahkan kita apa namanya kegiatan saya suatu hubungan komunitas dalam WAG itu luar biasa membantu seperti itu. Mungkin kalau ada pertanyaan sekarang saya yang sangat mendasar itu paling kita ingat dulu pertama kali gitu seperti itu. Ini bagi saya luar biasa pengalamannya seperti itu. Dan juga saya pensiun dimulai 1 Juni 2024 pada usia 60 tahun. Dan pada masa pensiun ini saya ingin berkegiatan yang tidak terlalu, saya ingin berkegiatan gitu, tapi kegiatan yang tidak terlalu menyita tenaga. Seperti itu saya tuh ininya gitu. Dan tidak terlalu menyita pikiran, sudah cukup saya 40 tahun di BPK seperti itu. Kalau untuk berpikir lebih seperti apa gitu yang kajian apa analisis segala macam. Jadi saya ingin seperti itu dan seperti apa namanya ya untuk cinta ulang tiba seperti tiba-tiba ada UAG apa dari pembekalan pensiun tuh mengadakan diklat ini. Saya bilang Mbak Dia ini diklat apa Mbak Dia gitu, apa diklat kita misalnya mau mengajukan halal atau apa. Mbak Dia bilang ini Bu untuk pendamping. Oh saya mau ikut. Saya ikut. Ya alhamdulillah jadi dan sangat pas kalau menurut saya dengan kegiatan mungkin saya biasa kita mungkin bekerja seperti itu di kantor. Jadi ini seperti pekerjaan kantoran tapi tidak tidak apa kita kan di depan laptop seperti itu tapi tidak apa terikat gitu oleh waktu dan harus apa gimana apa namanya kita hanya seperti itu ya, kesempatannya seperti itu dan juga dan sebenarnya ini kerjaan profesi ya Pak ya profesi ini sifatnya profesi yaitu tugasnya dalam verifikasi, validasi, dan fasilitasi bagi UMKM seperti tadi Pak Andika sudah menjelaskan untuk mendapat sertifikat halal safe declare dan pengalaman ini sangat menyenangkan kalau menurut saya karena seperti mungkin dijelaskan juga oleh Pak Andika waktu diklat yang lalu bahwa kita tuh pasti ada tiga apa ya niat seperti itu ya. Mungkin satu niatnya kita ada berkegiatan. Niat keduanya kita mendapatkan ya apa ya finansial ya apa materi ya seperti tadi Pak Andika sudah menyebutkan 150.000 per sertifikat terbit seperti itu dan memang tentunya finansial ini sangat apa ya bisa terjadi tentu relatif ya Bapak Ibu jadi tergantung usaha kita seperti apa. Nah, kalau ada juga teman-teman tuh yang mendapat banyak sekali ya Pak tapi kalau saya mungkin saya kebetulan dengan suami gitu dengan suami saya ikut sama-sama mendaftar sebagai P3H itu kerjasama yang baik juga jadi saya inputannya suami juga gitu seperti itu dan itu menyenangkan seperti itu dan juga ada apa niat-niat yang spiritual itu seperti apa Pak Andika sering menyatakan bahwa brainwise seperti itu jadi kita dapat membantu MKM gitu untuk apa namanya menyatakan ini bukti hukumnya bahwa produknya itu halal gitu. Kadang-kadang kalau kita misalnya mendatangi UMKM ya, bahwa apa, untuk menawarkan apakah berkenan untuk mengajukan sertifikat halal produknya, kadang-kadang mereka menjawabnya
kami sudah halal semua Bu gitu. Jadi nah itu Bu, Ibu saya bilang saya katakan bahwa kita perlu bukti hukum ya, seperti itu, bukti hukum bahwa produk yang Ibu hasilkan itu halal gitu, dan kami dan negara dalam hal ini BPJPH gitu ya ditunjuk untuk mengelola ini gitu seperti itu, dan dalam hal ini P3H UAG dan bagian yang apa namanya ditugaskan untuk memfollow up itu gitu, dan akhirnya mereka paham gitu, dan seperti itu memang kita memang bonus ya kalau kita mendapatkan, kita menemui itu PU itu pelaku usaha PU itu, kami itu sudah akrab dengan PU, P3H, KBLI ya Pak ya. Jadi itu yang kita tanyakan di grup itu seperti itu Pak, KBLI. Nah itu jadi pelaku usaha itu sangat responsif, itu bonus lah buat kita gitu. Apa misalnya ini masih diragukan seperti itu, bahan-bahannya mereka siap mengganti seperti itu. Memang itu memang luar biasa, dan memang banyak sekali pelaku usaha itu juga memang menginginkan produknya itu halal gitu. Jadi bagaimana caranya PU-PU itu tidak tahu gitu. Dan alhamdulillah Bapak Ibu datang kepada kami, jadi kami bisa mengajukan sertifikasi halal seperti itu juga banyak seperti itu. Atau ada juga memang yang belum paham ya, mungkin karena kurang sosialisasinya belum tersosialisasi dengan ya, karena banyak sekali tentunya UMKM itu di sekitar kita. Lalu kalau kendalanya memang mungkin kalau kendalanya kalau bagi saya itu di bahan seperti itu. Kalau bahan itu seperti kita mungkin pendampingan kepada misalnya empek-empek seperti itu, pendampingan ke empek-empek atau rujak ulek seperti itu. Jadi banyak sekali gula itu gula kelapa atau gula merah itu yang belum sertifikat halal. Ada satu mungkin ini ke Bapak Andi mungkin bisa di apa di mana di pasar itu ada misalnya satu toko itu semuanya gula kelapa atau gula aren, tapi tidak ada satupun yang ada mereknya seperti itu. Padahal itu dari Cianjur gitu. Mungkin apakah mungkin memang mereka yang belum paham gitu, mungkin atau produsen-produsennya belum paham, karena di berbagai daerah di Jawa Barat, terutama di Bogor tinggalnya, atau juga memang belum memenuhi sertifikasi halal seperti itu sih, mungkin ada dua kemungkinan gitu. Yang itu kendala-kendalanya, karena kadang mungkin kami kalau memakai gula ini lebih mahal, jadi kami tidak ini modalnya tidak memenuhi seperti itu, atau kalau kami yang ini takutnya rasanya beda. Nah itu ada satu dua seperti itu. Tapi saya selalu menyampaikan bahwa baik Ibu, kalau memang nanti berkenan, nanti silakan hubungi saya lagi atau saya kembali ke sini jika Ibu berkenan untuk mengganti seperti itu, yang terutama sih itu Bapak Ibu. Dan untuk sejak 15 Agustus itu saya memulai pendampingan ini. Saya belum banyak sih yang saya dampingi, jadi ada yang kita berdua itu 19 PU yang saya ajukan, kalau nggak salah 19. Tadi ada gangguan ya, halal mau lihat tuh Pak, 19 atau 19. Lalu sekarang sedang pendampingan mungkin hari ini minggu ini saya rencanakan untuk input data semua untuk PayPal gitu yang sudah lengkap gitu. Ada juga beberapa yang belum lengkap yang harus kami datang lagi kepada PU-nya untuk biasanya foto pendampingan seperti yang terakhir seperti itu. Itu mungkin Bapak Ibu semua. Jadi saya merasa bahwa dengan menjadi P3H ini sesuatu yang sangat menyenangkan buat saya. Cuma memang itu aja pengalaman pertama, emang saya dramatis sekali waktu itu, dramatis. Saya tidak tidur karena saya kalau sudah mau pekerjaan selesai, karena saya ingin selesai gitu. Jadi sampai 30 jam gitu saya tidak tidur, dan laptop tidak mati. Takut hilang kayak gitu. Jadi ketidaktahuan saya seperti itulah. Jadi tapi setelah alhamdulillah di grup P3H juga dengan Pak Andika juga, dengan juga teman-teman ada juga yang japri gitu. Alhamdulillah jadinya saya dipandu satu-satunya itu gimana ini PayPal-nya itu yang terakhir sampai
alhamdulillah itu, dan kedua ketiganya untuk upload data, verifikasi dan validasi itu alhamdulillah sudah lancar. Cuman mungkin pasti saja ada hal yang ragu yang saya pastinya berkonsultasi dengan Pak Andika, dengan coach yang lain, dengan grup, dengan teman-teman yang sudah terhubung. Alhamdulillah komunitasnya baik Pak Andika, alhamdulillah gitu. Seperti itu, mungkin itu saja. Mungkin mudah-mudahan mungkin nanti Ibu Bapak jika berkenan, ini kerjaan yang menyenangkan seperti kita kerja di kantoran, tapi tidak terikat oleh waktu dan tidak tenaga terbuang banyak. Dan kalau kita ingin menghasilkan misalnya materi yang lebih, ya kita harus lebih usaha lagi seperti itu. Atau mungkin kita sesuai dengan kemampuan kita, seperti itu sih. Bapak Ibu, mohon maaf, demikian Bapak Ibu, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatian dan Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bu Nurina. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu semuanya. Ibu Nurina luar biasa sekali. Jadi waktu itu betul ketika kita membawakan untuk materi ISP Halal Center terkait pendamping produk halal ya dari Mas Andika, Bu Nurina ini sangat antusias banget waktu itu, langsung cepet gitu loh, sek 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 sek. Kok prosesnya tiba-tiba saya lihat status Ibu, wah sudah ada menghasilkan sertifikat, membantu UMKM dapat sertifikat Saudikar ya Bu, terima kasih sekali. Jadi betul ya Bu ya. Iya, saya juga tes waktu tes mendapat tes sertifikat. diklat itu, saya juga Iya. saya kerjakan sore sampai subuh. Pokoknya saya ingin Wah, sekarang. luar biasa sekali. Jadi pas ini sertifikat pertama itu di sampah yang di Sentul, kebetulan itu juga mendapat dari Mbak Yolda ya, itu yang di Sentul, katanya siapa yang bersedia, saya coba deh pertama kali gitu kan. Alhamdulillah ya, PU-nya juga responsif gitu. Yang harus saya ini kayak seperti ini masih meragukan apakah langsung diganti seperti itu, langsung dilihat itu. Alhamdulillah itu. Jadi makanya saya bilang ini kayaknya kalau udah kita paham, kayaknya ini menyenangkan sekali pekerjaan ini. Ya, terima kasih. Siap Ibu. Jadi yang tadi saya mengenal banget sih, tetap beraktivitas ya, tapi tidak ingin memforsir ya Bu ya, tidak ingin memforsir baik tenaga ataupun pikiran, tapi tetap jalan ya Bu ya. Karena Ibu udah 40 tahun ya di BPK, luar biasa sekali nih Bu Iin dan Bu Nurina. Oke, baik. Mungkin setelah ini saya akan buka sesi tanya jawab. Silakan kepada Bapak Ibu jika ingin bertanya terkait tadi yang dijelaskan oleh Mas Andika, ataupun sesi sharing mau mengulik lebih lanjut nih kepada Bu Nurina, silakan. Saya persilakan untuk yang mau mengawali terlebih dahulu secara langsung. Adakah mungkin dari Bapak Ibu semuanya yang mau bertanya secara langsung? Ya, izin Mbak Dia. Oke, baik Ibu, silakan Bu Iin. Saya baru paham ya. Ternyata kita ini di sini jadi nanti petugas ya, petugas Iya. P3H, pendamping gitu ya. Nah, itu gimana caranya? Kita kan harus pendidikan ya Pak ya. Tadi benar bilang pendidikan. Itu pendidikannya di mana? Apa berbayar pendidikannya atau seperti apa? Itu dulu. Oke, baik. Baik. Ya, Bu Iin. Silakan. Oke, ya, terima kasih Bu Iin pertanyaannya. Ya, jadi memang pelatihannya full online. Jadi full online, selama ada internet, bisa lewat handphone, bisa lewat laptop atau komputer. Kemudian yang kedua adalah pelatihan ini gratis. Jadi sebetulnya kalau untuk masyarakat umum itu berbiaya 250.000. Namun ketika kita melalui LP3H, kita berikan voucher, Bu. Voucher sehingga nilai pelatihannya menjadi 0. Ya, intinya kita tidak mengeluarkan biaya apapun lah. Jadi modalnya memang ya selain internet tadi, ya modalnya ya keinginan dan kemauan seperti Bu Nurina tadi yang bela-belain Bu ya 30 jam, Masya Allah. Jadi sebetulnya nanti pelatihannya online dan Jadi itu bisa dipotong-potong.
Jadi misalnya, Bu ini ada aktivitas gitu ya, nggak apa-apa. Itu nanti bisa di stop dulu, nanti aktivitas lain, kemudian nanti baru lanjut lagi. Jadi ketika nanti kita masuk pulang, dia akan terbuka ke video terakhir yang kita tonton. Jadi pelatihan ini semua video, dalam bentuk video, kemudian juga nanti ada 2 study case dan 1 tes akhir sih Bu, minimal 60 nilainya. Seperti itu Bu In. Ya, jadi kita login di lembaga halal.go.id itu ya. Ya, betul sekali Oh, Bu In. gitu ya. Siap. Jadi Kurang nanti lebih ya. kita tampung dulu ya Mbak Diah ya, kalau untuk Bapak Ibu yang memang tertarik, kita tampung dulu di WA yang khusus diklat supaya kita bisa memberikan arahan teknis yang lebih jelas dan lebih terurut ya gitu ya. Seperti itu sih Bu Iin. Jadi sudah melakukan pelatihan, sudah lulus segala macam, nanti bisa informasikan ke saya atau ke Mbak Diah, nanti kita pindahkan ke grup pembinaan yang di luar diklat tadi. Jadi benar-benar fokus nih Bu, ya, saat diklat kita fokus di diklat, saat kita sudah lulus kita fokus di aktivitas kita sebagai P3H. Seperti itu Bu. Ya, ya, makasih Pak Dika. Sama-sama Bu. Terima kasih Bu Iin. Baik, selanjutnya izin untuk pertanyaan dari kolom chat. Baik, Bapak Ibu, barangkali ada yang malu-malu nih, boleh disampaikan juga di kolom chat ya Bapak Ibu. Dari Pak Rusdiana, kalau ikut pelatihannya saja boleh tanpa mendaftar sebagai P3H, Mas? Itu dari Pak Rusdiana, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Rusdiana, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang kalau ini kan regulasinya memang dari BPJPH langsung. Jadi ketika kita ikut pelatihan itu wajib daftar dulu Pak. Saat ini memang wajib daftar. Tapi kalau nanti setelah lulus mau lanjut aktivitas sebagai P3 atau tidak, ya itu monggo saja sih. Terserah nanti dari Pak Rusdiana mau lanjut atau tidak. Tapi harus daftar dan memang tadi ya ada betul wajib daftar sampai selesai. Itu sih Pak Rusdiana. Oke. Barangkali ada tambahan pertanyaan dari Pak Rusdiana sebelum saya persilakan Bapak Ibu yang lainnya. Menyambung saja, barangkali ini kalau sudah daftar P3H di Universitas Ginanjar, Mhm. ikut pelatihan. Nah, kemudian nanti misalnya ada institusi sendiri membuat EP3H dan kemudian mau pindah ke EP3H institusi sendiri, boleh nggak? Boleh Pak, Bisa ya? Oh, itu nggak ada bisa. masalah. Oh, iya. Jadi nanti tetap misalnya gini, misalnya Pak Rusdiana mau daftar di LP3 lain, tapi memang harus lulus dulu ya di P3 yang WAGE misalnya. Tapi ternyata ada alasan lain buat pengajuan Pak, buat pengajuan ke kami, Oh, iya. nanti kita bisa koordinasi dengan pihak BPJPH Iya. untuk memindahkan langsung ke LP3 yang lain. Seperti itu. Kalau pelatihan terdekatnya di ISQ University ini kapan, Pak? Jadi ada jadwal itu 27, 28, 29. Kemudian ada juga yang 29, 30 dan 1 Oktober. Sebetulnya jadwal itu tidak mengikat sih Pak Rusdiana. Jadi misalnya kapanpun, jadi gini, jadwal itu hanya sebagai formalitas agar kita bisa on the track sebetulnya. Misalnya Pak Rusdiana daftar nih hari ini 26 berarti kan, padahal 27-nya belum belum masuk kan. Nah itu Ya. boleh langsung ikut pelatihan, itu bisa saja Oh, iya, iya. gitu. Jadi tidak terikat sebetulnya dan alokasi 3 hari pun misalnya kita terkendala di tengah jalan gitu ya, oh saya baru bisa menyelesaikan, bahkan ada yang 2 minggu baru selesai, itu boleh saja. Yang penting informasikan saja ke kami gitu sih, seperti Ini itu. pelatihannya daring ya, Pak? Daring betul sekali. Ya, terima kasih Pak informasinya. Siap, sama-sama Pak. Baik, terima kasih Pak Rusdiana. Silakan dari Bapak Ibu yang lainnya ada pertanyaan kembali. Waktu masih lumayan ya Mas, masih setengah jam lagi. Kita terlalu cepat kali ya jelas. Iya, kemarin sempat 40-an menit ya waktu itu, Iya, Mas agak Andika. cukup lama. Iya. Silakan mungkin dari Bapak Ibu atau masih ngawang-ngawang ini cara daftarnya gimana nih, alurnya gimana nih? Dari Bapak Ibu semuanya, barangkali masih ada pertanyaan nih. Mungkin Mbak Dia Iya, boleh silakan Ibu. dipraktekkan cara daftarnya. Boleh, Buka Mas di sini. Andika?
Ya, baik Bu Iin. Jadi Bu Iin, nanti Mbak Dia akan memfasilitasi dengan apa namanya ya, grup WA gitu ya. Mhm. Grup WA, nanti masuk ke grup WA dulu. Dari grup WA itu nanti di dalam deskripsi grupnya itu akan ada instruksi dan tutorial. Saya izin share. Saya buka di... Untuk Bapak Ibu yang lainnya boleh pertanyaannya disampaikan di kolom chat juga ya Bapak Ibu. Saya akan bantu jawab, bantu bacakan. Ya, sebentar saya. Nah, ini saya buka WhatsApp-nya dulu ya untuk contoh. Jadi agak lama ya. Jadi nanti di grup WhatsApp Bu Iin, nanti kita akan arahkan nih ke Bapak Ibu. Saya masuk ke calon. Nah, jadi nanti ada grup tersendiri. Nanti mungkin namanya calon P3 UAG dan alumni MPP misalnya gitu ya. Itu yang sudah tergabung di sini, kita akan arahkan untuk cek deskripsi grupnya. Deskripsi grup ini kita sudah cantumkan tutorial lengkap pendaftaran dan pelatihan online. Nanti Bapak Ibu tinggal klik di sini. Jadi kita pakai aplikasi ClickUp gitu ya, karena memang di sini memudahkan. Nah, di sini tertera jelas. Jadi sebelum mendaftar, silakan pelajari alur P3H ini. Jadi nanti kita berikan apa namanya file presentasinya. Kemudian di poin B-nya ada pertanyaan-pertanyaan awam nih yang sering muncul. Bapak Ibu juga bisa klik di sini. Saya coba kasih contoh lagi. Jadi di sini lebih ke pertanyaan yang sering ditanyakan ya Bapak Ibu, kayak apa itu P3H, siapa yang bisa jadi P3H, tugas utamanya melakukan apa, berapa biayanya. Di sini ditulis gratis dengan menggunakan kode voucher. Kemudian mengapa saat mendaftar pelatihan diminta mengunggah KTP. Jadi memang banyak sekali ya yang menanyakan kok harus pakai KTP gitu. Ya memang ini kan memang bagian dari aturan dari BPJPH, kemudian juga ada verifikasi identitas dan data pribadi, kebutuhan hukum dan regulasinya juga dari pemerintah, keamanan dan kepercayaan. Jadi ketika kita mendampingi pelaku usaha, ya tentunya pelaku usaha juga punya hak ya mendapatkan kejelasan siapa pendampingnya sebetulnya. Ketika tidak ada KTP dari pendampingnya sendiri, ya bagaimana juga pelaku usaha mau percaya atau trust kepada pendampingnya. Kemudian juga ada juga sinkronisasi data dengan sistem BPJPH. Kemudian keuntungannya apa saja, ini juga dijelaskan. Nah, setelah itu eh, kita juga berikan tutorial pendaftarannya di sini dalam bentuk video, Bapak, Ibu, Bu Iin. Sini ada, kita masukkan ke dalam YouTube. Kemudian ada vouchernya kita lampirkan juga, ini vouchernya. Kemudian ada beberapa rekan kita yang tidak suka menonton, kita berikan pilihan tutorial dalam bentuk teks. Kita juga ada, tinggal diklik. Saya coba contohkan. Nah, ini sudah ada, ini dalam bentuk teks. Karena kan tidak semua orang suka nonton, tapi sebaliknya juga tidak semua orang suka baca gitu ya. Kita berikan dua tutorialnya. Nah, kemudian nanti diselesaikan masing-masing sampai nilainya minimal 60 segala macam. Kemudian di sini nanti juga ada tutorial bagaimana kita bisa mengecek sertifikat tanda lulus pelatihan dari BPJPH-nya. Saya izin masuk ke lembaganya ya, website. Nah, jadi nanti ketika masuk ke lembaga.halal.go.id, ini satu-satunya website yang memang eh, diberikan oleh pemerintah untuk melakukan pelatihan pendamping proses berkala. Tidak ada website lain. Nanti Bapak Bu Iin atau Bapak Ibu ini bisa klik create an account buat akun nih di sini. Memang ada agak kecil ya tulisannya. Nah, kemudian tipe penggunanya. Tipe penggunanya adalah pelatihan pendamping PPH. Jadi jangan pilih LP3H ya karena kita ingin ikut pelatihan bukan ingin membentuk LP3H bukan, tapi ingin melakukan pelatihan. Di standar masukkan nama, email, nomor handphone, kata sandi, password, konfirmasi, klik send, nanti akan masuk. Saya coba buka yang punya saya.
Sorry. Mohon maaf ya Bapak Ibu, di sini banyak banget usernya karena yang minta bantuan saya tuh banyak banget. eh Terus kemudian isi captcha-nya, ini kalau yang sudah terdaftar, ini sebelumnya tidak muncul. Nah, nanti masuknya ke sini nih Bapak Ibu. Biasanya banyak yang kaget, kok isinya kosong gitu kan. Jangan khawatir, tinggal diklik saja. Di sini ada menu, klik menu, kemudian profile. Nah, ini dilengkapi Bapak Ibu. Kalau saya kan memang sudah lulus, jadi sudah di sininya sudah biru. Nanti di sini ada tulisan eh, calon peserta pelatihan. Nah, ketika Bapak Ibu sudah melengkapi ini, kemudian di sini juga data bank sudah dilengkapi, dokumen juga sudah diupload, kemudian klik kirim, nanti ada masa tunggunya. Biasanya sih paling lama 1 kali 24 jam untuk diverifikasi atau di-approve oleh admin, baik dari admin LP3H maupun admin BPJPH-nya. Jadi memang di sini kita sangat berhati-hati ya Bapak Ibu. Jadi bisa jadi data yang di-upload di sini bisa jadi tidak di-approve, bisa jadi di-approve. Tergantung nanti apa namanya secara sistem kalau dia muncul calon peserta pelatihan sih biasanya nanti tinggal kita cek kecocokan fotonya, kecocokan ijazahnya dan nicknya itu nanti akan berubah setelah di-approve di sini berubah menjadi eh, pelatihan online. Nanti tinggal diklik. Nah, masuk ke website yang baru. Website barunya ini Grade Edu. Jadi Grade Edu ini LMS atau Learning Management System yang di mana kita melakukan pelatihannya. Dan Grade Edu ini satu-satunya LMS atau mitra dari BPJPH yang memberikan materi. Jadi nanti di sini juga tinggal kita search saja halal. Nah, nanti yang kita pilih kelasnya ini yang ini tulisannya Bapak Ibu ya, update 2024 pelatihan pendamping proses produk halal. Sampai sini Bu In mungkin ada yang ditanyakan? Siap, Pak. Lanjut. Oke, kalau belum, berarti tinggal diklik saja Bu. Diklik tulisannya ya. Kalau diklik gambarnya nggak mau. Nah, di sini kan muncul tuh ada biayanya 250.000. Nanti tinggal masukkan saja sih sebetulnya, masukkan. Nanti kalau diklik lanjutkan kelas, oh kalau Yang saya biaya sudah 250 maaf Pak itu kita dari peserta dari si pelaku usahanya. Enggak, dari kitanya, Bu. Dari kita nanti masukkan voucher, Bu. Nanti ada pilihan voucher. Hah? Vouchernya yang tadi nih, Bu. Yang vouchernya yang ini. Nah, nih. Nanti dimasukkan pelatihan PPH GEL. GEL itu gelombang maksudnya ya. Pelatihan PPH GEL 41. Saya back dulu bisa nggak ya? Nah, nanti nilai 250.000 ini akan berubah menjadi 0. Jadi, pelatihan ini tidak dipungut biaya. Ya. Kecuali Bapak Ibu mandiri gitu ya mau ikut ke grade edu-nya secara sendiri tidak melalui LP3H tentunya akan berbayar. Nah, nanti ketika sudah 0 rupiah tinggal klik masuk kelas nanti akan munculnya seperti nah ini munculnya dashboardnya akan menjadi seperti ini. Ini kelas yang kita sudah beli dengan voucher. Jadi tinggal kita klik lagi tulisannya. Ini kalau saya kan sudah lulus ya, saya coba klik sebelumnya bisa nggak ya? Nah, jadi materi-materinya seperti ini, Bapak Ibu, video. Kita nonton video, ini semua narasumbernya berasal dari pihak BPJPH. Terus kita ikuti videonya, memang cukup lama ya kalau maraton. Maraton nih, kita tidak stop gitu ya, ini 7 jam rata-rata. Tapi kan nggak mungkin ya, 7 jam gitu tonton terus-menerus, Bu Iin dan Bapak Ibu yang lain. Ini kita bisa pause dulu, nanti bisa kita lanjut. Setiap selesai, nanti akan muncul tab selanjutnya. Kalau dia belum selesai, ini tab selanjutnya tidak akan muncul. Jadi kita harus menyelesaikan, nanti klik selanjutnya, terus klik selanjutnya kita selesaikan masing-masing materi. Kemudian nanti juga ada materi yang bentuk PDF. Kita klik selanjutnya saja. Nah, nanti ada eh, apa namanya study case. Study case seperti ini Bapak Ibu.
Jadi ada warung makan tanpa cabang menyajikan bla 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 segala macam. Nah, nanti berdasarkan informasi di atas silakan saudara identifikasi terus klik mulai. Nanti ada apa namanya? Pertanyaannya ya, daftar bahan segala macam. Kita klik berikutnya. Nah, di sini ada pilihan ganda. Ini tinggal dipilih saja. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir. Misalnya ternyata nilainya di bawah 60 gitu. Ini bisa melakukan pengulangan berapa kali pun. Dan bagusnya nanti di LP3 kita berikan kisi-kisinya Bapak Ibu, tenang saja. Gitu. Jadi harapannya ini memudahkan ya Bapak Ibu bisa lulus dengan cepat seperti itu. Sampai nanti lulus masing-masing ini yang studi case-nya nilainya sekian misalnya. Ini tidak harus 100 ya, ini contoh punya saya saja. Minimal 60. Kemudian selanjutnya ada study case 2 sama seperti tadi. Ini juga minimal 60. Kemudian terakhir nanti ada post test. Tuh ya, post test. Post testnya juga ini pilihan ganda. Ini mudah sekali. Jadi kalau Bapak Ibu ikut materinya, insya Allah bisa jawab. Jadi udah lulus ini seperti ini. Nanti Bapak Ibu tinggal cek saja sertifikat kelulusannya yang dari BPJPH. Caranya juga sudah kita berikan tutorialnya. Ini tutorialnya nanti dalam bentuk video YouTube, gitu ya. Cara ya. Pak Andika, mohon izin bertanya. Oh ya, siap. Pak Andika, mohon maaf nih, saya belum nangkep secara objektifnya gitu ya. Tapi Siap. intinya sih yang saya ketangkap adalah ini lebih ke training mungkin Pak ya. Training online mungkin Pak ya. Ya, Gitu Pak ya. Nah, ya. kira-kira kalau misalkan kita nanti tadi udah melalui pre-test, post-test, dan kita udah mendapatkan ilmunya, ini ke depannya itu kira-kira kita manfaatnya lah mungkin bisa untuk apa gitu Pak ya. Itu mungkin Pak, mohon maaf Pak, saya belum Oke, memahami secara dalam lah gitu. Itu aja betul. Pak Andika, terima kasih. Siap, Pak Ana Sudiatman ya. Baik, terima kasih Pak Ana. Jadi memang manfaatnya adalah setelah kita lulus dan resmi. Jadi keywordnya itu adalah kita resmi sebagai pendamping proses produk halal yang mewakili BPJPH di bawah naungan LP3 UAG ini dapat mendampingi pelaku usaha mikro dan kecil makanan dan minuman yang mereka memiliki usaha makanan dan minuman mengajukan sertifikat halal. Tuh. Jadi si pendamping proses produk halal ini bagian wajib Pak Ana. Jadi tanpa pendamping proses produk halal, pelaku usaha ini tidak bisa mengajukan, bisa mengajukan sertifikasi halal self declare. Jadi fungsinya kita nih setelah lulus ya seperti itu, kita melakukan pendampingan, kemudian dari pendampingan itu sampai sertifikat halal terbit, sertifikat halal si pelaku usaha ya, itu terbit, kita mendapatkan hak insentif langsung ditransfer oleh BPJPH 150.000 per sertifikat halal terbit. Nah, nanti di grup pembinaan setelah lulus, kita akan sharingkan ya, kita akan sharingkan ke Bapak Ibu bagaimana tipsnya, cara cepat untuk bisa mulai. Karena kan sama saya pas pertama kali gabung juga saya masih bingung nih ketika saya lulus pelatihan saya sudah resmi gitu jadi P3H. Nama saya juga tercantum di dalam website resminya BPJPH. Jadi nanti Bapak Ibu juga namanya akan tercantum di situ ketika sudah resmi. Nanti saya tunjukkan contohnya apa nih yang harus saya lakukan. Nah, belajar dari situ akhirnya kita buat grup pembinaan, kita buat tutorial-tutorial yang memudahkan Bapak Ibu semua bagaimana caranya bisa langsung terjun. Nah, eh, mungkin saya sedikit sharing. Pertama kali yang saya lakukan adalah saya langsung keliling di pedagang-pedagang kaki lima, pinggir jalan, gerobakan di sekitar rumah saya. Kenapa? Karena itu paling mudah, Bapak Ibu. Paling mudah. Contoh es teh, itu kan banyak sekali. Kemudian apalagi somai, empek-empek gerobakan. Yang paling gampang lagi gado-gado ketoprak. Itu saya keliling di situ. Kenapa saya menyarankan itu? Karena ya tadi mereka bahan-bahannya minim daging sembelihan. Itu minim daging sembelihan. Kemudian menunya juga tidak banyak.
Jadi untuk yang mungkin bahasanya bukan pemula ya, untuk yang baru terjun itu sangat memudahkan. Ketimbang kita langsung mendampingi pelaku usaha yang ternyata menunya banyak. Di situ juga ada daging yang memang bisa jadi sulit untuk ditelusuri kehalalannya, gitu ya. Jadi tipsnya seperti itu. Nah, tentunya ketika kita approach ke pelaku usaha, tentunya kita juga harus siap ya ke penolakan. Gitu ya. Nah, kita juga nanti akan sharingkan bagaimana handling objection gitu ya. Mungkin Bapak Ibu lebih tahu lah dalam hal ini, lebih berpengalaman. Jadi semua tipsnya nanti kita akan share Pak Ana di grup pembinaan. Bagaimana mulainya, kemudian bagaimana kita bisa membantu pelaku usaha membuatkan nomor induk berusaha, di mana kalau di kelurahan tuh suka dikasih tarif tuh. Di kelurahan apa ya, kadang dikenakan ya 100.000 gitu. Padahal bikin nomor induk berusaha itu kan gratis ya sebetulnya. Cuman memang pelaku usaha yang kecil, gerobakan itu kan ya boro-boro mereka mau bikin sendiri. Nah, itu fungsi kita membantu mereka. Nanti juga kita akan sharingkan caranya. Sharingkan caranya baik itu lewat webinar, baik itu dalam bentuk tutorial. Insya Allah lengkap semua di situ kita berikan. Seperti itu Pak Ana. Mungkin ada yang ingin tanyakan lagi? Monggo. Oke, makasih Pak atas pencerahannya. Jadi udah mulai kebuka gitu Pak ya. Ya. Nah, tadi kan kalau misalkan kita udah mendapatkan sertifikat dan nanti kita akan menjadi pendampingan, itu apakah ada pengelolaan juga dari LV3H-nya bahwa misalkan, oh saya udah termasuk, nanti saya diinformasikan misalkan Pak Ana ini ada kebutuhan bla bla, atau kita harus cari sendiri yang tadi Bapak sampaikan bahwa misalkan ke ST gitu ya kita cari, atau ada juga yang misalkan dari LP3H direkomendasikan. Nah, gimana Pak itu yang mengenai hal itu Pak? Ya, baik, terima kasih Pak. Jadi dua-duanya. Jadi kita ada effort untuk mencari sendiri, memang betul. Kemudian juga yang kedua, database dari kita juga ada. Nanti kita oper nih ke pendamping-pendamping yang memang dekat. Contoh, kayak hari ini saya dapat data atau dapat data dari tim call center, dia itu di Pondok Gede Bekasi. Nah, nanti saya akan lempar, biasanya sih saya akan cari dulu nih berdasarkan data yang Pondok Gede Bekasi itu siapa. Nanti saya japri, Pak, Bu, saya punya data pelaku saya yang perlu didampingi, bersedia atau tidak. Nah, kalau bersedia ya berarti nanti sudah diambil kan. Tapi kalau tidak bersedia, saya akan lempar ke grup. Bapak Ibu, ini saya punya data pelaku usaha Pondok Gede Bekasi, silakan japri saya. Nah, ini dulu-duluan aja sih, biasanya gitu. Seperti itu. Jadi ada dua. Jadi ada kita jalan sendiri, kemudian juga bisa kita ambil dari database yang masuk ke call center. Nah, seperti yang Bu Nurina sampaikan, ada target atau tidak. Jadi kita tidak menargetkan. Kita tidak menargetkan karena ya memang kan ini semua gratis. Kemudian kita tawarkan pelaku usaha pun gratis. Balik lagi kita mau effortnya sampai mana. Mungkin kalau yang semangat gitu ya, kemudian dia sudah ketemu polanya, kayak teman-teman yang kemarin ini ada yang 2 bulan 3 bulan itu dia bisa 200-300 sertifikat halal mereka berhasil menerbitkan. Ya silakan Bapak Ibu hitung ya, dikali 150.000 itu sudah berapa. Ya tergantung. Jadi kemudian nanti kita juga sharingkan ke Bapak Ibu tipsnya bagaimana misalnya setting goals kah, kemudian bagaimana menghadapi penolakan tadi, kemudian bagaimana cara memulainya, ya hal-hal yang bisa jadi Bapak Ibu juga punya pengalaman di situ lebih banyak. Seperti itu sih Pak Ana. Terima kasih Pak Andika. Pak Andika mohon maaf nih, mohon maaf Mangga, buat mangga. yang lanjut. Ini kan Pak saya udah daftar Pak, udah masuk ke linknya. Setelah kan ada yang tadi jadilah penyelia halal kompeten. Nah itu kalau misalkan kita mau ikut untuk trainingnya itu masuk ke yang pekerja digital school atau ayo mengajar Pak? Ya, Bapak link yang mana Pak? Diklik Pak. Link Grade Edu tadi Pak yang Bapak tampilkan. Oh, jangan yang Tadi Grade Edu Pak. Jangan yang Grade Edu. Oh, Jadi gini, kalau yang untuk alumni MPMP untuk memudahkan dan supaya Bapak Ibu tidak belok-belok kanan kiri gitu ya. Nanti diwadahi oleh Mbak Diah melalui WhatsApp grup terpisah. Insya Allah nanti akan kita kelola di oke. awal di situ supaya Bapak Ibu mudah lah gitu. Jadi dan Oh, saya dan teman-teman di MPP juga nanti juga akan mudah mengarahkannya juga sih. Seperti itu Pak Andi. berarti ada link tersendiri Pak nanti Pak ya? Ya betul. Oh, siap. Oke, terima kasih Pak. Semangat sekali nih Pak. Saking semangat Pak, jadi makanya saya Luar udah biasa. langsung masuk.
Grade Edu-nya dan langsung daftar gitu, Pak. Iya, kalau daftarnya di Grade Edu, nanti dia tidak terdaftar di lembaga halalnya, Pak. Jadi kalau daftar Oh. di Grade Edu langsung, ya kayak kita ikut pelatihan kayak semacam ruang guru kayak gitu biasa. Dan Oke, oke. dia hanya sertifikatnya sebatas sertifikat kelulusan dari Grade Edu-nya, tidak mendapat sertifikat kelulusan dari BPJPH. Jadi memang agak berbeda. Jadi linknya nanti yang resminya nanti dari Mbak Diah. Pak, Izin Pak Andika lanjutin dikit. Jadi si pelaku usahanya nggak bayar sama sekali ya? Tidak bayar selama fasilitas tadi ya yang sehati atau sertifikat halal gratis itu kuotanya masih ada Bu Iin. Jadi per kemarin itu masih ada 290.000 kuota lah. Dari total 1 juta yang sudah digelontorkan oleh pemerintah, kita bisa manfaatkan itu. Kecuali kuotanya habis, artinya kita tawarkan yang pelaku usaha itu berbayar 230.000. Tapi sepengalaman kami sih, kuota itu masih ada sampai akhir tahun. Dan nanti tahun berikutnya, BPJPH melalui koordinasi dengan Kementerian Keuangan, kalau tidak salah, yang akan membuka kuota baru. Jadi kuota yang disiapkan itu 1,2 juta, tapi biasanya dibuat bertahap. Misalnya semester pertama 500.000, kemudian semester kedua sekian-sekian. Tapi setiap tahun ada kuota gratis. Jadi luar biasanya P3H ini menawarkan sesuatu yang gratis, Bu In. Tapi yang gratis pun sering ditolak juga. Gitu. Apalagi yang bayar Lagi gitu ya. bayar ya. Iya makanya. Tapi memang jangan Karena khawatir sih, nanti kita kalau kasih tipsnya. dari orang ngomong kan katanya susah ngurus halal kan gitu. Betul. Nah, mindset itu yang kita coba ubah lah, kita coba edukasi para pelaku usaha. Ya udah, Bapak Ibu, saya bantu. Ini free kok. Bapak Ibu nggak ada mengeluarkan biaya apapun. Nanti saya bantu, NIB-nya bahkan saya bantu buatkan. Ya seperti itu. Pak Andika, ini saya Ya. udah langsung dapat kiriman calon P3H UAG lewat WA. Ini gitu. kan ada grup ininya, apakah perlu di invite juga ikut atau nggak usah aja, Pak? Yang ngirim siapa, Mbak Diah ya? Iya, jadi Pak Adna, kemudian Bu Iin, Mbak dan Diah. Pak Rusdiana tadi sudah izin saya invite di grup LP3H ISQ-MPP ya. Pokoknya yang belakang nomornya 165 itu nomor ISQ ya Bapak Ibu. Jadi jangan mau kalau nanti ada dimasukin grup lain, lihat dulu grupnya seperti apa. Kemudian di deskripsi grup sudah ada informasi lengkap yang tadi disampaikan oleh Mas Andika. Kalau Bapak Ibu sudah mendaftar, sudah clear, nanti kita akan invite lagi ke grup yang utama ya Mas ya, yang khusus untuk pendamping produk halal yang udah lulus gitu, Pak. Betul. Oh, ini calon P3H UAG gitu ya. Ya, jadi bahasanya Betul, kita Ibu. bedakan. Pak Andika, Ya, siap. mohon izin bertanya, Pak. Mangga Pak Adainul Dalimunte. Apa kabar, Pak? Ya, salam kenal, Pak. Sama-sama, salam kenal. Pak, tadi ada di satu slide tentang karir 4 ya. Ya. Nah, saya tertarik tuh yang jadi auditor halal itu, Pak. Nah, Ya. pertanyaannya apakah kita harus jadi P3H dulu? Apakah bisa langsung menjadi auditor halal gitu, Pak? Itu aja, Pak, pertanyaan, Pak. Makasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Adainul Dalimunte. Jadi menjadi auditor halal itu tidak perlu menjadi P3H sebetulnya, Pak. Di kita di ISQ Center kita ada lembaga namanya Lembaga Penyelenggara Pelatihan Jaminan Produk Halal. Kita ada pelatihan auditor halal yang memang berbayar ya pelatihannya. Kemudian skupnya juga atau background akademisnya terbatas, Pak, kalau untuk yang auditor halal ya. Jadi biasanya nih yang lulusannya S1-nya farmasi, teknik industri, teknologi pangan, kimia, apalagi ya biologi, sains, segala macam. Kalau yang kayak ekonomi, sastra itu belum bisa atau tidak bisa. Tapi dia bisa menjadi penilaian halal. Kalau penilaian halal kan minimal SMA. Nah, bedanya itu. Jadi kalau Bapak tertarik mau ikut pelatihan, monggo pelatihan itu ada jadwalnya di Oktober, cuman saya jadwal spesifiknya belum dapat. Dari situ ketika lulus dan menjadi auditor halal, kita bisa nanti kerjasama dengan LPH ISQ misalnya. Misalnya Bapak kita tarik sebagai auditornya LPH ISQ itu bisa. Atau
Bapak menjadi auditor dari LPH yang lain itu pun juga bisa. Tapi kalau dari PET-nya dari P3H yang misalnya kebetulan background akademiknya cocok, kita berikan diskon pelatihannya itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan untuk kita rekrut di LPH ISU-nya itu lebih besar, Pak. Seperti itu sih, Pak, bedanya. Kalau ekonomi kan nggak bisa ya Pak ya. Ya, nggak bisa. Saya juga nggak bisa, Bu. Kalau penyelia juga sama ya. Kalau penilai halal itu dia tidak ada background S1 tertentu, minimal kan SMA. Dia sama kayak pendamping, cuman bedanya penilai halal itu orang yang berada di sisi pelaku usaha. Hmm. Dia berada di sisi pelaku usaha, bahasanya gini, beliau sebagai orang yang menyiapkan seluruh proses produk halal di perusahaan atau seluruh proses halal di pelaku usahanya. Jadi kalau misalnya kayak saya kan juga penyelia halal ya. Kalau saya kerjanya by project, Bu. Jadi misalnya ada pelaku usaha nih mau daftar sertifikasi halal, cuman jalurnya kan reguler ya. Penyelia halal itu di reguler, tapi dia belum penyelia halal di sisi karyawannya di dalam perusahaannya misalnya. Nah ini bisa hire kita. Jadi kerjanya by project itu bisa atau dia melatih karyawannya supaya menjadi penyelia halal. Kenapa begitu? Memang regulasi mewajibkan pelaku usaha itu harus punya penyelia halal sebelum mengajukan sertifikasi halal. Itu Bu In. Tapi memang pekerjaannya lebih kompleks ya. Penyelia halal itu kan dia harus karena dia berada di sisi pelaku usaha, dia harus menyiapkan SOP-nya, dia harus menyiapkan tim manajemen halalnya, kemudian dia harus memberikan pelatihan halal ke karyawan atau tim dari pelaku usaha. Dia juga ya lebih lebih inilah lebih Jadi internal kompleks. dari satu perusahaan itu ya. Ya, betul sekali, Bu In. Jadi bedanya dengan pendamping itu, kalau pendamping kan kita di luar ya, di luar Iya, pelaku usaha gitu. iya. Baik, Bapak, Bu, silakan ada lagi yang tanyakan? Ini boleh saya bacakan Monggo, di Mbak. kolom chat ya Mas ya. Oke, ini dari Pak Anwar. Boleh Pak Anwar untuk pendaftaran bisa chat saya pribadi, nanti saya masukkan ke grup. Mungkin dari Bapak umum atau dari alumni ISKMPP nanti diberikan notis ya Pak ya di 0811 901 165 tertulis di atas. Kemudian ini dari Pak Saifullah, setuju Pak Andika yang gratis aja susah apalagi berbayar. Sudah mengalami Betul nih Pak sekali. Saifullah. Oke, ini lanjut pertanyaan selanjutnya. Selamat siang Pak, mau tanya untuk lebih detail bisa tanya di MPP ya. Saya Bahrudin dari Tangerang. Mohon izin mungkin bisa langsung ditanyakan di sini Pak Bahrudin. Silakan jika berkenan kepada Mas Andika langsung. Iya Pak, selamat siang Pak. Selamat Siang, Pak. siang. Saya baru dari Tangerang. Mau nanya, saya sih tertarik untuk jadi untuk training di LP3H. Kebetulan tadi katanya Bapak menanyakan pendidikannya sarjana. Kebetulan saya sarjana teknik Pak. Apakah itu juga bisa untuk pendidikan untuk jadi auditor itu Pak? Ya, terima kasih Pak Bahrudin. Ya, jadi memang kalau auditor ada pelatihannya namun berbayar ya Pak. Boleh nggak Pak? Berbayarnya itu Kira-kira berapa memang Pak? kalau auditor itu yang tanpa BNSP 3,5 juta. Oke. Kalau plus BNSP-nya itu 6 juta. Nah, cuman memang mungkin nanti kalau P3H ya kita bisa berikan diskon itu sih. Bedanya itu. Kalau untuk itu harga publik sih Pak Barudin. Iya Pak. Mm-mm. Nanti saya bisa chat ke siapa nomor berapa Pak? Ke Mbak Diah boleh atau nanti Mbak Diah boleh kasih nomor saya. Oke, siap. Oh iya. Boleh Nanti Bapak dihubungi di 0811 tunggu, 901 tunggu Bu, 0811 ya 901 901 165 165 ya admin 08 admin ya. Admin ISQ MPP Bapak. ISK MPP. MPP 0811 901 165 gitu Bu. Betul. Oke, dengan siapa Mbak Dia ya? Dengan admin ISQ MPP Bapak. Oh ya, oke, oke, makasih Mbak. Oke, makasih Pak, Sama-sama. gitu aja. Kayaknya tertarik, bagus juga nih. Tapi saya Mm-mm. masih belum pensiun sih, nanti sebentar lagi pensiun saya. Persiapan ya Pak, ancang-ancang. Oh, iya, persiapan ancang-ancang nih. Saya kan juga udah pernah ikut MPP di Bogor.
Oke, siap. Alumni dari mana Bapak? Mohon izin. YKK Bu, Tangerang. Oh, dari JKK. Siap, baik. Eh, mm, Terima kasih Pak Barudin. Makasih Bu. Lanjut, silakan Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Jadi mungkin saya sedikit tambahkan ya Mbak Dia. Boleh, silakan Mas. Kalau auditor memang dia terikat dengan LPH-nya. Kalau pendamping, walaupun ada di bawah LP3H, tapi dia tidak terikat. Kita tidak ada kontrak yang mengikat lah. Jadi benar-benar ya freelance, tidak ada target segala macam. Beda dengan auditor halal. Kalau auditor halal kan eh, pemberi kerjanya adalah lembaga pemeriksa halalnya. Kalau LPH tidak memberikan project, ya auditor halal itu tidak melakukan apapun. Beda dengan pendamping. Pendamping proses produk halal ini ya monggo jalan sendiri, tidak ada target. Kemudian kalau ada data dari kami, kita juga bisa berikan. Bedanya itu sih. Terima Adika, kasih. Iya, siap. izin sharing bisa? Monggo, silakan Pak Saiful. Hai Pak Saiful. Nah Silakan, ini silakan. Bapak juga nih, kita tunggu-tunggu juga ini Pak Saiful. Silakan Bapak. Baik, makasih Pak Dika, Coach, Mbak Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang pada peserta MPP USG untuk periode ini. Eh, apa yang disampaikan Pak Dika tadi benar-benar saya pribadi salah satu bagian, tapi karena ini masuk di apa di linknya MPP, kebetulan coach yang pembicaranya, saya kepingin menikmati lagi apa yang diajarin lagi. Saya salah satu ya peserta yang sudah ikut P3H dan alhamdulillah Pak Dika, Bapak Ibu semua, banyak pengalaman yang dapat saya peroleh saat menjadi P3H. Terus terang yang disampaikan Pak Dika tadi benar Pak, Bapak Ibu. Yang gratis aja susah, apalagi berbayar. Dalam artian, kadang untuk meyakinkan pelaku usaha itu memang benar-benar Pak, Bapak Ibu. Bagaimana kita melakukan approach atau pendekatan kepada pelaku usaha, ya walaupun di lingkungan kita, kadang mereka juga ragu. Karena memang untuk memberikan KTP ya atau NIK sekarang banyak modus. Jadi mereka benar-benar menyortir ataupun memastikan bahwa NIK ataupun KTP yang mereka berikan itu tidak disalahgunakan. Nah inilah yang problem kita sebagai P3H untuk bisa meyakinkan peserta ataupun pelaku usaha agar bisa mengikuti ataupun untuk mendapatkan sertifikat halal. Nah konteks sekarang ini pemerintah ada 1 juta untuk pelaku usaha. Dan alhamdulillah saya baru bergabung Agustus Pak Andika ya. Iya, betul. Dan Tapi Bapak udah 20-an kan Pak ya, terbit ya? Iya benar Pak. 20 lebih menuju 30 kan, kalau nggak Iya salah. benar. Jadi saya Luar sampai biasa hari nih. ini sudah sekitar 30-an, 32 yang sudah terbit sertifikat halal dari sekian yang sudah saya ajukan. Tapi banyak manfaat yang saya peroleh. Yang pertama saya berkomunikasi ya. Komunikasi yang selama ini selama sekian puluh tahun saya tidak berkecimpung dengan masyarakat dalam artian berinteraksi langsung ya. Tetapi di P3H ini kita diajak untuk bisa berkomunikasi. Nah ini yang perlu kita persiapkan adalah mental dan bagaimana kita menghadapi peserta atau pelaku usaha tersebut. Dan siap untuk ditolak tadi. Dan itu tidak perlu malu. Kalau memang ditolak ya udah saya tinggal pergi gitu kan Pak Andika. Karena Pak Andika prinsipnya ya udah kita hanya menawarkan. Iya betul. Tetapi bagaimana kita bisa meyakinkan mereka. Dan dalam arti meyakinkan itu berarti kan kita performan, bagaimana kita berdialog ke mereka, menyampaikan gagasan ataupun apa yang goal setting yang akan kita tuju dan manfaat yang akan mereka peroleh. Dan alhamdulillah Pak Andika dari 32 itu dan mereka juga merasakan ya menyampaikan terima kasih. Karena memang selama ini yang mereka tahu adalah
sertifikat halal ini tidak berfungsi apa-apa bagi mereka. Tapi setelah kita menjelaskan manfaatnya dan yang mereka peroleh, kemudian dampak ke depannya seperti apa, akhirnya mereka ngeh. Nah, dalam konteks mereka mulai aware itu ya disitulah kita masuk kembali untuk mereka kita rekrut menjadi ikut mendaftarkan untuk menjadi sertifikat halal. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sampai dengan hari ini saya sebagai P3H yang awalnya memang saya pikir apa ini kerjaan tambahan ya kan. Tapi menjelang karena saya juga sudah masuk masa pensiun, ya nggak ada salahnya saya beralih aktivitas untuk mengisi waktu ya, bukan yang tadi Pak, karena tidak ada keterikatan kecuali Pak Andika menetapkan harus 1 bulan 100, saya mundur tapi karena tidak ada keterikatan ya udah dalam artian semampu saya dapat 2 ya udah saya jalan, tapi dapat 1 kadang-kadang kalau saya lagi nggak mood ya udah nggak jalan saya, ya udah nggak ada apa-apa itu. Tapi itulah tantangannya di kita ya, kalau kita mau bergerak ada aja gitu. Nah, mungkin itu Pak Dika sharing ya, mudah-mudahan dengan sharing ini Bapak Ibu yang lain, MPP yang lain bisa terbuka ini ya. Dan awalnya memang saya tidak berpikir ini apa ini kerjaan ini ya dari UAG, kemudian ya setelah saya mengikuti loh kok sepertinya ini ada ini juga ya tantangan tersendiri yang bisa membuat kita ada aktivitas baru untuk mengisi waktu, dan alhamdulillah share-nya juga ada ya yang dari imbal hasil dari yang kita kerjakan ya alhamdulillah yang saya sudah dapat hari ini ya yang tadi Pak Dika sampaikan 32 dari yang sudah sertifikat halal ya dikalikan 150 dipotong pajak, itulah yang saya dapat. Tapi kalau kita mau gigih lebih lagi ya mungkin lebih besar dari itu, mungkin teman-teman yang lain mungkin lebih ya. Nah, yang ratusan itu sertifikat halalnya ya berarti tinggal kemauan kita. Mungkin itu Pak Dika, Bu Dia dan Bapak Ibu, mohon maaf ya, saya hanya sekedar sharing ya pengalaman saya sebagai P3H yang sudah baru bergabung Agustus kemarin. Per Agustus saya mulai jalan, alhamdulillah dari sekian yang sudah saya ajukan, yang sudah di-approve, yang sudah sertifikat halal itu sekitar 32. Mungkin itu, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan, bukan menggurui, tapi sharing aja. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu semua nanti bisa terbuka lagi apa sih P3H ini. Mungkin nanti bisa menjadi aktivitas baru ya untuk mengisi kekosongan kita. Mungkin itu Pak Dika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Luar wabarakatuh. biasa ya Mbak Dia ya. Luar biasa sekali Pak Luar biasa Pak Saifullah. Saifullah. Sudah 32. Ini jadi Ya catatan tersendiri. Mbak Dia jangan ketawa, Mbak Dia jadi malu. Ini saya semangat, saya jadi merasa tertrigger juga nih generasi muda nih. Oh, Bapak aja bisa nih. Iya, Pak Saifullah aja bisa nih Mbak Dia. Ayo dong Mbak Dia. Ya, semangat, Luar semangat. biasa sekali Bapak Ibu. Terima Luar kasih Pak biasa. Saifullah untuk sharingnya, semangatnya juga. Ya sama-sama Mbak Dia. Coach, thank you Coach. Sama-sama Pak. Baik, terima kasih Pak Saifullah untuk sharingnya, luar biasa sekali. Begitu betul ya Bapak Ibu. Jadi ternyata ya Mas ya sudah berpuluh tahun ditarget maunya mengisi aktivitas tapi tidak ditarget tapi tetap aktif nih. Catatan juga nih buat saya nih, aktivitas yang tetap jalan tapi bisa enjoy gitu ya Mas ya. Oke Mas, mungkin mohon izin, ini ada satu pertanyaan dari Pak Hadi, boleh berkenan untuk saya sampaikan ya, meskipun waktunya juga sudah sampai jam 3. Dari Pak Hadi, izin tanya Mas Andika, adakah legalitas dari pendamping atau penyelia sehingga diakui nih oleh pelaku usaha sebagai petugas yang resmi dari LP3H? Karena tadi yang disampaikan Pak Saifullah juga kan ada yang merasa nggak percaya, apalagi berhubungan dengan NIK dan sebagainya. Kan saat ini banyak sekali scam dan sebagainya ya Mas. Mungkin boleh dijelaskan Mas Andika. Ya baik, terima kasih Mbak Dia, terima kasih Pak Hadi atas pertanyaannya. Ya, jadi legalitasnya pertama tadi adalah sertifikat tanda lulus yang resmi dari BPJPH. Itu yang pertama. Yang kedua, oh ya tadi saya janji mau menunjukkan nama ya. Nama kita yang resmi itu sudah tercantum. Akan tercantum di website BPJPH. Izin saya coba share sebentar. Share.
Nah, jadi kalau di website bpjph.halal.go.id, ini website resminya. Nah, eh, Bapak Ibu nanti yang sudah resmi bisa tunjukin nih ke pelaku usahanya. Nama saya ada di sini. Klik data P3H, misal, sorry, ya data P3, Pak Saifullah depannya apa Pak? Saya pengen contohin deh. Tengku apa T-nya di belakang Pak? Ah, ini ada nih. Nah, ini resmi. Pak Saifullah Putra, Tengku Saifullah Putra, SCME, terdaftar di LP3 Universitas Ari Ginanjar, statusnya disetujui dan memiliki nomor daftar, nomor register resmi sebagai pendamping resmi yang mewakili LP3 UAG dan mewakili BPJPH. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita juga nanti apa namanya siapkan surat tugas plus ID card. Tapi memang surat tugas dan ID card ini karena sifatnya dia file, jadi nanti Bapak Ibu silahkan download dan cetak sendiri gitu ya. Nah itu 4 tools tadi yang memperkuat legalitas kita Pak Hadi. Seperti itu. Kemudian misalnya ditolak karena nggak mau ngasih KTP, sebetulnya kita bisa bisa kasih watermark. Jadi supaya KTP itu tidak digunakan oleh pinjol misalnya atau apapun lah, itu kita bisa kasih watermark. Nah, KTP ini sedang digunakan untuk pendaftaran sertifikasi halal itu boleh. Kan yang kita perlukan kan hanya fotonya ya, bukan KTP asli kan. Seperti itu Pak Hadi, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Ya, karena orang nggak mau ngasih KTP ya, Pak. Betul. Nah, Betul. Kalau saya Pak, sih biasanya ini saya kasih watermark kok saya Pak. dulu ngurus sertifikat halal berbayar tuh, Pak. Eh, apa? Bayar berapa Bu? Hah? Lumayan Bayar berapa mahal. waktu itu? Lumayan, lebih dari 1 juta. Yang reguler kali Bu ya? Oh, nggak tahu juga, saya belum ngerti. Aduh, Produknya apa Bu? saya kan punya usaha rendang. Oh iya, saat itu memang kalau Hmm. rendang kan masih masuk ke klasifikasi bahan apa baku usahanya tuh olahan daging ya. Nah, oh, kalau itu Ya, berbayar. itu reguler. Nah, baru boleh self declare itu justru baru di Juli 2025 tahun ini. Itu boleh di self Hmm. declarekan selama memang skalanya mikro ya. Mhm. Skalanya mikro dan punya lokasi usaha itu maksimal 1, tidak boleh lebih gitu sih Bu. Ya, Hmm. jadi treatmentnya sama kayak bakso juga. Bakso awalnya tuh tidak bisa self declare. Cuman di 2025 sudah bisa self declare. Ya Oh. mungkin itu kemudahan-kemudahan lah yang diberikan pemerintah supaya menjadi percepatan juga ya agar pelaku usaha mikro dan kecil ini bisa semakin banyak berbondong-bondong mengajukan sertifikasi halalnya. Oke, Mbak Dia. Oke, siap. Terima kasih Mas Andika dan Bapak Ibu semuanya atas partisipasi dan eh, apa ya pertanyaan yang luar biasa. Tadi sempat ini pertanyaan saya takutnya Bapak Ibu masih mau ngawang-ngawang nih. Ternyata alhamdulillah makin kesini makin tajam ya Mas ya. Nanti mungkin kita bedah di serial berikutnya. Mas Andika masih berkenan barangkali. Pasti dong. Baik, Bapak Ibu semuanya, mohon izin saya sampaikan tadi di link sudah saya share itu YouTube dari YSWMPP untuk Bapak Ibu yang mungkin masih pengen menggali lebih lanjut dari awal karena di penjelasan di YouTube yang pertama itu Mas Andika menjelaskan dari lumayan rigid ya Mas ya karena ini di sesi kedua jadi tadi cukup simpel dijelaskannya dan lebih menjawab terkait pertanyaan atau hal-hal yang ada di lapangan sejauh ini. Terima kasih sekali untuk Bapak Ibu yang sudah bertanya juga dan saya ucapkan terima kasih kepada Bu Nurina yang juga sudah hadir. Terima kasih Bu untuk Sama sesi Mbak Dian. sharingnya. Pak Saifullah juga, terima kasih. Sehat selalu untuk Bapak Ibu semuanya. Dan sebelum kita tutup sesi perjumpaan kita pada sore hari ini, boleh Mas Andika menyampaikan closing statement-nya untuk Bapak Ibu semuanya dan kita akan foto bersama. Silakan Mas Andika. Ya baik, terima kasih Mbak Dia. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya happy banget hari ini. Mungkin bukan closing statement ya. Jadi izin Bapak Ibu ya, sekali lagi saya mohon maaf, ini bukan mengajari atau apa. Jadi kita saling sharing aja, kemudian saling memberikan manfaat. Kenapa? Karena kalau saya pikir warisan ya, warisan terbaik itu yang bisa kita kita tinggalkan bukan cuma harta sebetulnya, tapi juga ilmu, manfaat dan amal jariah. Nah, insya Allah jika Bapak Ibu membantu pelaku usaha yang mikro kecil apalagi gitu ya, mendapatkan sertifikat sertifikat halal, Bapak Ibu tidak cuma membantu bisnis mereka, tapi juga insya Allah menjamin ketenangan, menjamin trust dari konsumen mereka juga.
Dan mudah-mudahan ini juga menjadi amal jariah juga buat Bapak Ibu semua, buat keluarga kita juga. Terima kasih Mbak Diah, terima kasih Bapak Ibu. Saya lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata, yang benar selalu dari Allah dan yang salah pasti dari saya. Terima kasih Mbak Diah, seperti itu. Luar biasa sekali. Boleh Bapak Ibu tepuk tangannya untuk Mas Andika yang sudah membersamai kita pada sore hari ini. Baik, terima kasih Mas Andika. Sesi sharingnya luar biasa sekali. Terima kasih Bu Nurina, Pak Saifullah, dan Bu Iin, serta Bapak Ibu atas pertanyaannya. Dan untuk Bapak Ibu yang sudah join di grup, silakan boleh untuk melihat detail-detailnya ya. Nanti bebas di situ. Jika Bapak Ibu ada hal yang perlu ditanyakan atau masih kebingungan, silakan karena Mas Andika juga dalam grup yang sama. Sehingga nanti bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Dan nanti setelah semuanya beres, Bapak Ibu dapat sertifikasi, nanti baru kita akan undang Bapak Ibu ke grup untuk yang memang sudah menjadi petugas P3H. Di situ Bapak Ibu ketika di lapangan ada hal yang terkendala, bisa langsung ditanyakan via grup. Insya Allah nanti akan dijawab, tapi mungkin bisa tidak segera, bisa segera, karena kan waktu juga tergantung dari petugas masing-masing ya Bu ya. Begitu. Baik, cukup sekian dari kami. Terima kasih sekali. Alhamdulillah ini luar biasa sekali, interaktif sekali untuk webinar di batch 87. Namun sebelum kita tutup, boleh Bapak Ibu berkenan untuk menghidupkan kameranya. Kita foto bersama seperti setia kala melihat wajah-wajah sumringah. Luar biasa ini dari Bapak Ibu semuanya. Sudah sore, mungkin baru Jumatan ya, sudah istiqomah di depan laptop ini, di depan HP. Ya Allah, luar biasa sekali Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, kita tunggu. Ini sudah hadir juga Pak Hadi, Pak Wahyu sudah on kamera, Pak Anwar juga sudah, Pak Agus Nugroho juga sudah. Oke, baik. Bapak Ibu boleh berikan senyuman terbaiknya sore ini. Dan oke, Bu Yani juga sudah join. Kita akan ambil fotonya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Luar biasa sekali. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kebersamaan pada sore hari ini. Kami mewakili segenap tim yang bertugas memohon maaf ya Bapak Ibu, ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dalam pelaksanaan webinar ini, dan kami tunggu di webinar batch ke-88 atau Jumat besok ya Bapak Ibu, jam 13.30 sampai jam 3 sore, tentunya dengan topik-topik yang menarik lainnya. Dan mungkin itu saja dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Andika, Mbak Mbak Dian. Dian. Dengan senang hati Bapak Ibu. Mbak Nurina, Izin kasih. live. Izin lah. Mbak Andika, Ya, Mbak Dia, terima sama-sama. kasih Bapak Ibu semua. Sama-sama Pak. Dan senang hati.